Halo, selamat malam semuanya. Masih di Anissa Ae Channel. Di novel Naksir Kamu Gus, karya Sinta Holisatunisa. Di part kali ini menceritakan bagaimana Naira yang dijemput Gus Zilan dan diajak kembali ke pesantren. Naira mau nggak ya? Oke, sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Selamat mendengarkan ya. Kadang kenyataan yang buruk itu menyakitkan. Namun ini justru berbeda. Perlahan mata terbuka, kuedarkan pandangan ke penjuru ruangan. Ini di mana? Bukankah tadi? Astagfirullah, bukankah tadi Gus Zilan datang untuk meminta maaf? Tidak, kuharap itu hanya sebuah mimpi. Kuraba perutku. Detakan itu masih ada. Allah, terima kasih telah melindungi bayiku. Suara dekitan pintu terbuka. Berdirilah seorang pemuda di sana. Pandanganku bersirobok menatapnya. Benarkah itu dia? Jadi, semua itu bukan mimpi, tapi kenyataan yang harus kuterima. Maaf, kata itu kembali terucap di bibirnya. Haruskah aku memaafkan kesalahannya setelah apa yang dilakukannya kepadaku di masa lalu? Jemarinya bertaut menggenggam jemariku erat. Sejak kapan dia hadir? Mataku mengembun. Gus Zilan sudah tahu. Dia tahu kehadirannya di sini. Apa yang harus kukatakan? Apa dia mau menerimanya? Namun, ketakutan itu masih ada sampai sekarang. Berpikir sejenak, baiklah, akan kukatakan sejujurnya. Di sini Gus Zilan berhak mengetahui kebenarannya. Masalah dia ingin menerima atau tidak, itu sudah menjadi konsekuensiku. Dia hadir saat Naira tahu Mas Zilan ingin menikah lagi. Astagfirullah, kenapa kamu gak bilang, Dek? Raut wajah Gus Zilan mengungkapkan kesedihan di sana, sehingga membuatku ingin mengatakan sesuatu yang selama ini terpendam di dalam hati. Apa Mas lupa, Mas Zilan menerima Naira saja karena sebuah wasiat Abi? Lalu bagaimana dengannya? Naira takut Mas tidak ingin menerimanya, sama seperti Naira. Untuk itu, Naira putuskan pergi dari pesantren, agar Mas Zilan tidak merasa terbebani dengan kehadiran Naira. Ungkapku diiringi sesak di dada. Tangisku pecah sesaat mengingat hal menyakitkan itu. Meski sebelumnya diriku berusaha kuat di depannya, namun nyatanya tembok yang kubangun dengan begitu kokoh kini hancur tanpa sisa. Maafin Mas Dek, Mas menyesal. Ungkap Gus Zilan pelan, diiringi dengan suara isakan dari bibirnya. Benarkah Gus Zilan menangis karena penyesalannya? Naira sudah memaafkan kesalahan, ucapku lirih sembari tanganku mengalus rambutnya. Kepalanya mendongak ke atas, tatapannya mengarah ke arahku. Satu kecupan hangat terekam jelas di mata. Sebulir kristal kembali jatuh. Ini adalah kali pertama Gus Zilan mengecup keningku selama kurang lebih 4 bulan setelah menikah. Setelah tubuhku benar-benar fit, diriku sudah diperbolehkan untuk pulang. Suasana di dalam mobil terasa begitu canggung. Setelah cukup lama kami tidak saling bertegur sapa.
Guzilan dengan segera menepikan mobilnya di pinggir jalan, lebih tepatnya di depan sebuah toko obat. Mataku terus memandang pergerakannya. Guzilan terlihat begitu telaten menunggu gilirannya. 5 menit berselang, dia kembali ke dalam mobil dengan satu kresek warna hitam di tangannya. Sebelum pulang, Mas pengen ngajak kamu ke suatu tempat. Aku menatapnya tak percaya. Kemana Guzilan akan mengajak aku pergi, sementara yang ku tahu, dia tidak mengerti tentang daerah Tuban. Kemana Mas? Apa Neng Marwah sudah tahu jika Mas Zilan saat ini sedang bersama Naira? Tanyaku dengan tatapan mengarah ke arahnya. Tidak, dia tidak tahu. Jadi, Guzilan tidak memberitahu Neng Marwah jika saat ini dia sedang bersamaku. Apa Guzilan begitu menjaga perasaan Neng Marwah sampai-sampai dengan keadaan seperti ini pun Neng Marwah masih terpatri di pikirannya. Tidak adakah secuil rasa untukku, Gus? Waktu berjalan begitu cepat. Mobil yang kutumpangi kembali berhenti di sebuah warung di dekat pemandian air hangat. Kami memasuki warung ini. Pandanganku tertuju pada seseorang yang tengah duduk menikmati udara di sore hari. Dari tekstur tubuhnya, diriku mengenalinya. Benar, dia Ulfa yang saat itu tengah berbincang dengan seorang pemuda. Guzilan mengajakku ke meja, di mana Ulfa dan pemuda itu tengah berbincang dengan hangat. Ulfa, tegurku yang manakala diriku sudah berdiri di sampingnya. Dengan tersenyum ia bangkit dari duduknya dan menuntunku untuk duduk di sampingnya. Maaf Yara, ini semua permintaan Guzilan. Sekembalinya dari membeli minuman, tanpa sengaja aku bertemu dengan Guse. Awalnya aku menghindar, akan tetapi Guzilan cukup membuatku yakin jika beliau ingin memperbaiki masalah di antara kalian. Lalu pemuda itu? Tanyaku mengarah ke arah pemuda yang duduk di sebelah Guzilan. Oh, dia Amir sahabatku, dia juga dari Malang, ingin berwisata ke sini. Pertemuan kami juga tidak sengaja kok, Rah. Ucap Ulfa yang menjelaskan kebenaran yang ada. Aku mengangguk paham dengan penjelasannya. Kenapa bawa koper? Tanyaku ketika melihat 2 koper di belakang kursi yang saat itu tengah diduduki Ulfa. Ulfa mengangguk. Kamu gak mau balik ke pesantren? Tanya Ulfa. Pesantren, jelas saja aku ingin kembali. Namun, apa Umi Maryam dan Abah masih mau menerimaku sebagai menantu mereka lagi? Dan apa Neng Marwah tidak keberatan dengan kehadiranku lagi? Terlihat wajah Guzilan berubah serius. Tatapannya mengarah ke arahku. Terlihat seperti tengah menunggu jawaban dari bibirku. Aku mengangguk, seolah senyum menghias di wajahnya. Sebahagia itukah dirimu, Gus? Tak ada obrolan apa-apa di antara kami. Sesekali Ulfa menyuruhku untuk mengajak bicara Guzilan. Namun perintahnya sama sekali tak kulakukan. Pikiranku masih berkelana, memikirkan respon Neng Marwah seperti apa nantinya jika akhirnya aku kembali ke pesantren bersama Guzilan. Perjalanan ditempuh kurang lebih 2 jam sebelum sampai di pesantren Al-Anwar. Binar kebahagiaan terpancar di wajah Ulfa, sahabatku. Maaf karena dirimu harus mengejar ketertinggalan selama lebih 5 bulan ini. Sesampainya kami di pesantren,
Seluruh santri menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Tetapi mungkin mereka berpikir jika aku tidaklah pantas untuk kembali ke pesantren ini. Kakiku kembali berpijak pada keramik dalam. Rasanya benar-benar berbeda. Buliran kristal luluh begitu saja tanpa bisa kucegah. Suasana pesantren begitu sangat kurindukan selama ini. Belum sempat diriku masuk, Umi Maryam datang menyambut. Mata itu terlihat memerah, khas seperti seseorang yang habis menangis. Umi, maafin Naira. Diriku pelan sembari memeluknya erat. Kamu kemana saja, Tondo? Nduk, Umi kangen banget sama kamu. Maafin Zilan ya, Nduk, sudah buat kamu kecewa. Aku mengangguk. Naira sudah memaafkan Mas Zilan, Umi. Pelukan kami terlepas. Umi menuntunku masuk ke dalam. Rumah ini tidak berubah sama sekali. Masih sama seperti 5 bulan yang lalu, yang penuh kehangatan di dalamnya. Umi, Zilan tinggal dulu. Umi ngobrol dulu sama Naira, biar Zilan yang beresin baju-baju Naira ke lemari pakaian. Teranggut Zilan sembari tangannya menjinjing koper yang di dalamnya berisikan pakaianku. Saat ini aku mendudukkan diri di kursi ruang tamu dalam bersama Umi Maryam. Guratan kebahagiaan begitu terpancar di wajah keriputnya. Jemarinya menggenggam erat jemariku. Sesekali Umi Maryam menyeka air matanya yang tumpah tanpa bisa dicegah. Umi senang banget, Dok, lihat kamu pulang. Tutur Umi yang kubalas dengan menyunggingkan senyuman. Kamu tahu, Dok, Zilan berubah semenjak kamu pergi, dan Umi membenarkan jika Zilan salah, karena sudah mengecewakanmu sebelumnya. Tapi, Dok, Zilan langsung sadar setelah dia mengetahui kebenaran tentang perasaanmu. Adik iparmu seringkali menasihati suamimu agar dia tidak lagi melakukan kesalahan dengan menikahi Marwah ketika dirimu pergi. Dan Naila juga yang menyuruh Zilan, suamimu, untuk mencarimu ke Tuban. Alhamdulillah, Zilan berhasil menemukanmu, Dok. Panjang lebar Umi menjelaskan. Dari ucapannya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Derai air mata kembali merembes. Tak kuasa mendengar kebenaran dari bibir Umi. Dugaanku salah, bahkan salah besar. Jika Gus Zilan benar-benar menikah lagi dengan Neng Marwah. Lalu, kabar pernikahan itu, kabar siapa? Jadi, Mas Zilan... Umi memotong ucapanku dengan anggukan kepala. Iya, Nduk, Zilan masih milikmu. Umi, lirihku sembari berhambur ke dalam pelukannya, kembali menumpahkan tangis kebahagiaan. Sudah, Nduk, lebih baik temui suamimu di kamar. Aku kembali mengangguk, kutepis buliran kristal yang masih tersisa, berjalan melangkah ke pintu kamar. Pelan tapi pasti, pintu itu terbuka lebar. Kudapati sosok Gus Zilan yang tengah duduk di sisi ranjang dengan tangan yang memegang sebuah buku. Mas, panggilku, sembari berjalan ke arahnya. Kulihat buku itu kembali diletakkan ke atas nakas. Seutas senyum mengembang di kedua sudut pipinya. Tangan Gus Zilan menepuk sisi ranjang yang sama. Tubuhku mendudukkan diri di tempat yang diperintahkannya. Sesaat setelah diriku sudah duduk di sampingnya, Gus Zilan bangkit dari tempatnya. Kemudian duduk berjongkok di depanku. Tanpa kuminta, tangannya terulur menyentuh perutku yang kini sudah membuncit. Suatu kehangatan mengalir di dalam tubuh.
Inilah harapanku kala itu, harapan yang senantiasa menjadi nyata. Tangan Guzilan membelai lembut, tidak bisa kutepis. Perasaan haru sekaligus bahagia bercampur menjadi satu. Selamat sore anak Abi, maafin Abi ya karena sudah buat Umi kecewa sekaligus sedih. Mulai sekarang Abi janji akan buat kamu sama Umi bahagia. Kata sederhana yang diucapkan Guzilan mampu membuatku terharu. Rasanya luar biasa bahagia. Semoga kebahagiaan ini berlanjut sampai ke depannya. Cuplikan part selanjutnya. Aku mengangguk, tanda mengerti. Tapi Mas, Naira cuma ikut kajian di asrama. Di asrama juga ada Ulfa. Mas ndak malu gitu kalau nanti Naira ndak naik kelas? Ndak, ngapain malu? Wes, pokoknya kamu ndak usah ikut. Kalau masih nggak nurut tak tinggal jalan sama Neng Marwa loh. Ucap Guzilan yang mungkin tanpa sadar sudah membuat hatiku kembali teriris.